Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Farhan. Saya dari Prodi Teknik Informatika 11. Saya akan menjelaskan fitur WordPress dan menu admin. Sebelum masuk ke dalam WordPress, saya akan menjelaskan manfaat dan fiturnya. WordPress merupakan software web untuk mengelola konten web yang berbentuk teks, gambar, dan video. WordPress juga sangat populer di kalangan profesional seperti pembuat desain web, pengembang web, pengelola web berbasis CMS, dan lain sebagainya. WordPress awalnya dikenal bermanfaat untuk membuat blog saja, namun sekarang manfaatnya telah lebih luas, terutama karena banyak penyedia software seperti tema, template, dan plugins. Manfaat penggunaan WordPress untuk sekarang tidak hanya untuk membuat blog saja. Sekarang digunakan lebih luas lagi, seperti digunakan untuk membuat website company profile, landing page, e-commerce, e-learning, dan lain sebagainya. Sebelum masuk ke WordPress juga harus mengerti istilah-istilah dasar yang ada dalam WordPress. Pertama, seperti user atau pengguna, yaitu orang yang dapat masuk ke dalam sistem CMS dan diberi roles atau peran, biasanya seperti admin, ada pelanggan mungkin, atau subscriber, kontributor, dan lain sebagainya, sesuai yang telah ditetapkan oleh sistem CMS. Ada istilah lain seperti login, yaitu masuk ke dalam web CMS biasanya menggunakan username dan password. Dan ada logout, yaitu setelah login, ketika ingin keluar dari web CMS, kita bisa logout atau keluar dari web CMS. Selanjutnya ada themes, ada tema, bagian dari software WordPress yang menentukan warna latar belakang, warna dan jenis karakter atau font, template, halaman web, susunan menu web, dan lain sebagainya. Itu diatur di tema. Ada selanjutnya istilah plugins, yaitu software tambahan untuk menambah dan mengubah fungsi CMS WordPress sesuai dengan tujuan pembuatannya. Dan ada URL slug. Ini biasanya teks setelah domain. Biasanya contohnya seperti https mentor.literasi.nurulfikri.com. Itu adalah domain. Jadi URL slug itu adalah setelah domain itu. Contoh seperti /hello world di situ. Itu adalah URL slugnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dashboard WP admin. Dashboard atau dashboard WP ditampilkan pada saat pengguna login ke halaman WP admin. Jadi ketika setelah login akan diarahkan ke halaman dashboard. Untuk login ke dashboard di situs web WordPress, tambahkan garis miring pada teks /wp-admin. Contohnya mentor.literasi.nurulfikri.com. Itu adalah domainnya. Ketika ingin masuk ke dalam dashboard, kita tambahkan /wp-admin. Selanjutnya, nah ini adalah tampilan dari dashboard WordPress-nya. Oke, di sana ada home, update, post, media, pages, comment, appearance, plugins, user tools, setting, dan lain sebagainya. Oke, fungsi dasar tiap menu di dashboard itu ada contohnya seperti home, itu adalah halaman depan dashboard atau halaman yang ditampilkan ketika login, halaman pertama. Ada updates, itu halaman ketika ada versi terbaru dari WordPress. Jadi ketika ada WordPress ada update terbaru, ada versi terbaru, di sana akan ada notifikasi atau bisa diupdate di sana. Untuk post itu menu untuk membuat atau mengelola konten postingan gitu. Ini adalah fungsi paling dasar dari blog di WordPress karena WordPress pada awalnya dibuat untuk blog gitu. Jadi situ ada post, ada media untuk media itu berfungsi untuk mengupload, mengelola konten media seperti gambar, foto, dan video. Jadi foto-foto dan gambar ada di sana. Ada pages, menu untuk membuat dan mengelola konten statis yang bukan post, misalkan page contoh kayak simple page, ada
profile page, ada uh, maybe uh, entahlah. Selanjutnya ada komen. Komen itu menu untuk mengelola izin menulis komentar. Ketika ada komentar masuk, bisa ditahan, bisa ditolak atau diizinkan. Appearance itu untuk mengatur layout tampilan WordPress seperti tema. Tema berada di appearance, jadi ketika ingin menambahkan tema yang diinginkan bisa di sana di appearance. Ada plugins, itu menu untuk menambahkan plugins atau software tambahan. Semisal untuk toko-toko penjualan secara online itu biasanya WooCommerce gitu, bisa menggunakan WooCommerce. Di situ ada user. User itu untuk menu menambahkan user, menghapus user, mengedit user ada di sana gitu. Dan bahkan untuk mengatur peran dari user itu ada di sana. Tools itu untuk menu tingkat mahir, itu untuk tingkat selanjutnya. Misal untuk import dari web lain, ekspor ke web lain, dan mengedit plugin. Ada setting, menu untuk mengubah setting bawaan yang akan dipraktikkan pada topik kedua pertemuan ini. Dan ada collapse menu itu untuk membuat kecil dari sidebarnya, jadi bakal ketutup gitu, untuk memberikan space yang lebih luas lagi. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.